Jangan sampai hati kita itu sakit hati, hancur, merasa marah itu cuman gara-gara dunia. Ibunya Imam Abu Hanifah itu bersumpah, lalu dilanggar sumpahnya. Bingung nih ibu nih, harus ngapain ya? Imam Abu Hanifah tahu, disampaikan apa yang harus dilakukan si ibu. Nggak mau terima tuh ibu, hadirin. Apa kata ibunya? La arda illa bima yaqulu Zur'atul Qas. Saya nggak ridho kecuali apa yang difatwakan oleh Zur'ah Al-Qas. Percaya sama anaknya. Anaknya imam nih, hadirin. Imam. Kita baru jadi makmum, ya Allah galak banget sama orang tua. Padahal udah gitu masbuk lagi. Gimana perasaan antum sama orang tua? Nggak mau ngelawan, nggak mau adu argumen, udah. Selama kan bener, Zur'ah Al-Qas juga ngerti. Begitu sampai Zur'ah Al-Qas cerita tuh mamanya Abu Hanifah dengan polosnya, aku ini bersumpah, terus sumpahnya itu dilanggar, kira-kira apa ya hukumnya ya, gitu. Itu Zur'ah Al-Qas shock, hadirin. Kata dia, uftiki wa ma'aki faqihul Kufah. Saya berfatwa di hadapan engkau, wahai ibu, dan di sampingmu itu pakar fikihnya Irak. Gimana sih berfatwa? Hindari sifat membenci para sahabat Nabi SAW atau berkata negatif tentang mereka, kata negatif, nyinyir, menyindir sahabat-sahabat Nabi SAW. Kenapa demikian? Karena sebagian ulama seperti Al-Imam Al-Auza'i menyatakan bahwa makna musyahin diantaranya adalah membenci para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi kalau kita benci mereka, dosa kita nggak diampuni oleh Allah. Sosok yang membenci Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, yang membenci Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an, yang membenci Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, yang membenci Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, yang membenci Muawiyah radhiyallahu ta'ala an. Ya kalau yang benci kita-kita ini aja dia bisa nggak diampuni, ya apalagi benci sahabat. Kias aula, hadirin. Jadi jaga hati kita di hadapan para sahabat dan jaga lisan. Kadang-kadang suka keceplosan nih. Segera istighfar dan tobat kepada Allah. Terus yang berikutnya, hadirin yang dirahmati oleh Allah, jaga diri dari ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya atau bid'ah dalam ibadah atau dalam akidah. Kenapa demikian? Karena para ulama kita seperti Ibrahim An-Nakha'i dan Ibnu Thauban, mereka menjelaskan bahwa makna musyahin juga berarti orang yang membuat ibadah yang baru, yang meninggalkan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu akan memunculkan perpecahan di tengah-tengah umat, dan itulah makna dasar dari musyahin. Justru yang mendapatkan ampunan di malam nisfu Sya'ban adalah orang-orang yang komit dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak melakukan ibadah yang tidak ada contohnya, ritual yang tidak ada keterangan dalilnya. Justru apabila kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban tapi dengan ibadah yang tidak ada dalilnya dari Nabi, para sahabat dan para ulama kita, alih-alih dapat pahala di malam tersebut, justru kita bisa terhalang dari keutamaan malam itu. Makanya pastikan kita harus punya dalil, karena salah satu yang nggak diampuni di malam itu adalah illa li musyrik, orang yang melakukan kesyirikan nggak diampuni. Karena Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa yang di bawah level kesyirikan. An-Nisa ayat 116.
jelas dosa syirik nggak diampuni sama Allah. Jadi harus taubat dari syirik, dari ria, dari sum'ah. Ini nih Sya'ban ini kita harus, makanya kan tadi Sya'ban adalah momentum keikhlasan, karena faktor satunya ini lagi nggak diampuni sama Allah tuh. Jadi latihanlah ikhlas kepada Allah, jangan ingin dipuji, jangan ingin pamer, jangan ingin mendapatkan fasilitas dunia. Bukan kalau dia dipuji dia terkena, ya ini masalah motif, bukan dipuji atau tidak, bukan punya fasilitas dunia atau tidak, tapi jangan berharap hal tersebut. Dan yang terakhir hadirin yang dirahmati oleh Allah, setelah kita belajar atau keutamaan-keutamaan dan amalan-amalan, kita jaga tauhid kita dan jauhi syirik. Terakhir kesimpulannya bahwa khususnya di malam nisfu Sya'ban, malam ini adalah malam yang utama sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, dan isilah dengan amal ibadah, tapi tidak ada amal ibadah khusus di malam tersebut, tidak ada salat khusus di malam tersebut, bagaimana dikatakan Imam Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab. Tapi antum hidupkan tuh malam, dan ini praktek para salaf atau sebagian para salaf, seperti tabi'in di Syam, mereka semangat ibadah di malam ini. Di antaranya siapa? Makhul, Al-Imam Makhul. Terus juga ini nasihatnya Umar bin Abdul Aziz, dan ini juga arahannya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tidak ada ritual khusus. Allah ta'ala bisawab. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan kita bisa memaksimalkan bulan Sya'ban